Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada saat ini bertopikkan kasih identitas menguatkan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Filemon pasal 1 ayat 6-7. Begini firman Tuhan tertulis. Aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat kepada Filemon berisikan nasihat pribadi dari Rasul Paulus mengenai situasi dengan budak Filemon maupun Onesimus. Sewaktu siswa menelaah kitab ini, mereka dapat belajar bahwa ketika orang bergabung dengan gereja Yesus Kristus, mereka menjadi saudara dan saudari dalam Injil. Itu jelas jika kita baca di ayat 16 pasal 1 ini. Paulus menyurati Filemon untuk mengurus persoalan khusus tentang hambanya Onesimus yang telah melarikan diri. Menurut hukum Romawi, hamba yang melarikan diri dapat dihukum mati. Filemon adalah orang terpandang, terhormat dan kaya, namun hidup dalam kasih. Itulah sebabnya Rasul Paulus sebagai orang yang memenangkannya sangat respek, sangat menghargai, bangga dan bersyukur. Paulus berdoa agar iman Filemon semakin kokoh dan teguh dalam persekutuan dengan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata kasih di sini adalah kekuatan dan kunci iman Filemon. Sebab dengan kasihnya itu membuat Paulus menikmati kegembiraan besar dan kekuatan. Hal itu telah menguatkan dan menghiburkan orang beriman dan sesamanya. Kasih tentunya adalah kekuatan juga dan inti pengajaran Kristen. Karena kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Tetapi kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Itu dapat kita baca dalam Roma pasal 13 ayat 10. Itulah yang dipraktekkan Filemon dalam keseharian hidupnya sebagai orang Kristen dan pengikut Kristus sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan, ciri khas kepribadian dan identitas orang Kristen adalah kasih. Sekali lagi, kekuatan, ciri khas kepribadian dan identitas orang Kristen adalah kasih. Jika orang Kristen hidup tanpa kasih, dia adalah Kristen instan, Kristen gampangan dan tidak sejati. Mereka adalah orang Kristen yang palsu, yang numpang nama doang. Orang demikian janganlah mengaku sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen. Kasih yang ditunjukkan oleh Filemon adalah kasih yang sesuai dengan pengajaran Rasul Paulus yang bersumber dan berdasar dari Sang Kasih, yakni Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab dia adalah kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih bukan sebatas kata-kata, tetapi memberi kasih atau kata kasih tersebut hanya menjadi bagian kecil dari kasih kalau itu hanya dilakukan sebagai ucapan atau klise belaka. Untuk tujuan kasih maka perlu benar-benar memberi sesuai dengan nilai-nilai kasih, yakni memberikan dengan sukacita, tanpa sungut-sungut, ikhlas, tulus, murni, tanpa pamrih, bukan untuk menyombongkan diri atau agar diketahui orang, bukan karena balas budi, juga tidak demi kepentingan diri maupun kelompok, tapi memberikan hati yang penuh ucapan syukur dalam Tuhan. Kasih yang sejati adalah seperti yang diteladankan oleh Kristus. Dia adalah kasih yang memberi kesembuhan kepada yang sakit, memberi penghiburan kepada yang berduka, memberi mata melihat bagi yang buta, memberi kesembuhan bagi yang lumpuh sehingga melompat-lompat,
memberi yang tuli kesembuhan sehingga dia mendengar. Banyak hal yang ditunjukkan Yesus. Bahkan dia juga memberi keselamatan bagi orang yang dirasuk oleh roh-roh jahat atau legion. Dan bahkan ujung-ujungnya Yesus juga adalah sebagai kasih memberi tubuhnya dan darahnya korban tebusan dosa-dosa kita. Itulah betapa hebatnya kasih itu. Kasih yang sejati adalah seperti yang diteladankan oleh Kristus. Karena kasihnya akan kita, dia rela berkorban nyawa. Dia disiksa, dihina, dinista, ditombak, disalib, dan dianiaya secara sadistis dan tidak berperi kemanusiaan. Tapi dia tetap mengampuni dan rela menerima dan menjalani semuanya itu. Karena kasihnya kepada manusia, dia telah diserahkan sebagai persembahan dan korban yang berbau harum bagi Allah demi selamat kita. Begitulah saudara-saudara yang kasih Tuhan, besarlah kasih Allah akan kita. Itulah kasih sejati. Kasih harus rela mengampuni, murah hati, rela berkorban, lemah lembut, tulus hati, dan tidak pandang bulu, serta tiada terbatas. Setiap keluarga dan orang Kristen harus menjadikan kasih sebagai gaya hidup kita. Kasih haruslah menjadi pencirian utama atau ciri khas utama atau kepribadian orang Kristen. Kasih adalah kekuatan kita, identitas kita. Kekuatan kita adalah kasih kita kepada Tuhan dan bagi sesama. Kita mengingat barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah dan tidak layak di hadapannya. Karena kasih, orang Kristen tidak terbatas dalam melakukan memberi dengan tulus dan ikhlas di dalam kasih. Dia harus hidup dalam kasih kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, tapi selalu merancangkan kebaikan bagi semua orang tanpa menjebak apalagi merangkap sesamanya. Orang Kristen harus hidup dalam kasih karena itulah kekuatan kita. Kita harus mengasihi sama kita dengan sungguh-sungguh sebab kasih dapat mengubah segalanya. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi jika kita hidup dalam kasih, berarti kita hidup dengan kekuatan penuh sebab Allah yang adalah kasih itulah yang menjadi kekuatan kita. Dengan demikian aman, nyaman, damai dan sukacita serta berlimpah berkatlah hidup kita bersama keluarga selamanya. Karena kekuatan kasih yang kita miliki dalam hidup kita, kasih Kristus. Sekali lagi kasih sebagai kekuatan adalah identitas hidup orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang sungguh-sungguh adalah kasih. Ajarlah kami terus hidup dalam kasih-Mu yang sempurna sehingga nama Tuhan dimuliakan dan cara hidup kami yang baik dan benar di hadapan-Mu selalu menunjukkan teladan Kristus yang lebih utama dan lebih dahulu mengasihi kami supaya kami saling mengasihi, dan itulah identitas kekuatan hidup kami yang meneladani kasih Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.